Saya heran juga nih, Wikipedia itu sebenarnya punya masalah apa sih sama Habib? Bisa biasanya dia itu ya menulis hal konyol, menganggap Fakih Muqaddam itu pikun, Fakih Muqaddam itu lupa buat catatan, dan ya mungkin Fakih Muqaddam itu sedang test drive kendaraan barunya sehingga dari bumi ke langit itu bolak-balik ya, bolak-balik non-stop tanpa ada kesempatan buat ngopi, buat rokok gitu. Punya masalah apa sih Wikipedia sama Habib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Awalnya saya kira masalah proyek nasab ini hanya heboh di beberapa kalangan saja. Kalangan pendukungnya tesis Kiai Haji Madun Usman Al-Bantani, para Habaib Balwi, serta para budak-budaknya. Saya kira hanya itu. Ternyata media-media mainstream ya itu pun sudah membahasnya. Ya ada TV One dan sebagainya. Bahkan untuk media-media online mainstream juga, sekelas Wikipedia begitu ya. Media mainstream yang berisikan tentang ensiklopedia bebas yang bisa dikopi oleh siapapun, itu pun membahasnya. Nah kemudian kalau berbicara tentang Habaib, otomatis kita traveling tentang sosok yang bernama Fakih Muqaddam. Nah kemudian tadi saya iseng-iseng cari di Google, ternyata diarahkan ke Wikipedia. Dan yang paling seru ini adalah kok Wikipedia ini kok kayak gimana gitu sama Habib. Ya, tadi ketika saya iseng-iseng buka di Google, kemudian di situ dilarikan ke Wikipedia, terus muncul Muhammad Al-Fakih Muqaddam. Nih, lihat tuh. Kan? Muhammad Al-Fakih Muqaddam. Saya bacakan ya. Ini nanti ada kelucuannya nih. Al-Imam Al-Adhan Al-Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Nah, dilahirkan pada tahun 574 Hijriah di Tarim, sebuah kota di lembah Hadramaut, Yaman. Nah, dia adalah putra satu-satunya dari Ali bin Muhammad Sahib Mirbat yang menurunkan 75 leluhur kaum Alawiyin dan sesepuh semua kaum Alawiyin yang berada di Asia Tenggara. Imam Al-Fakih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali wafat di kota Tarim tahun 653 Hijriah. Dia diyakini pernah melakukan perjalanan Isra Mi'raj dalam sehari sampai 70 kali. Ini yang lucu nih, lanjutannya ya. Entah perintah apa yang diterimanya sampai harus bolak-balik 70 kali dalam sehari. Tidak ada yang tahu apakah dia pikun dengan perintah yang sudah diterimanya atau dia sedang iseng saja sekalian test drive kendaraan kambing terbangnya untuk mengetahui konsumsi bahan bakarnya ataukah bagaimana. Tidak ada yang tahu. Sedangkan Rasulullah saja yang seumur hidup hanya satu kali saja melakukan Isra Mi'raj, itu karena menerima perintah mendirikan sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari Wikipedia loh. Wikipedia kan netral gitu ya. Nah, Wikipedia ini
bukan pendukung tesisnya Ki Imaduddin Usman, bukan. Apalagi teman saya pun bukan. Jadi dari Wikipedia saja sudah bisa ya melihat seperti itu. Bahwa Fakih Muqaddam itu 70 kali Isra Mi'raj itu ngapain gitu loh. Ini benar kalau tadi Wikipedia itu bilang apa sudah pikun. Jadi kesana nih ya, walaupun tidak jelas ke langitnya itu mau ngapain itu tidak jelas. Atau mungkin nih kalau kita mau spekulasi berpikir mungkin ada perintah dari Allah itu ya, karena makomnya diklaim itu melebihi Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga bolehlah mereka mengklaim yes satu kelas di bawahnya Rasulullah. Oke. Jadi Fakih Muqaddam ini menerima perintah gitu ya. Cuma perintah apa itu? Ini pun tanda tanya besar. Kalau perintah sholat nggak mungkin. Kalau perintah buat dawir ya bisa saja. Tapi 70 kali ngapain gitu loh? Apakah di sana sebuah perintah kemudian sampai di bumi, wah lupa, terbang lagi ke sana. Terus, wah lupa lagi, terbang lagi, lupa lagi. Selama 70 kali. Nah, coba kalau kita hitung ya, bahwa satu hari itu ada 24 jam. Nah, 24 jam itu dibagi 70 kali. Jadi terbang. Bumi, langit, bumi, langit. Satu kali terbang itu antara 17 menitan. Dan itu non-stop. Tidak sempat ngopi, tidak sempat merokok gitu. Nggak sempat. Kan kasihan sebenarnya Fakih Muqaddam 24 jam gitu loh. Bolak-balik. Apa perintahnya? Atau mungkin karena dia lupa buat catatan gitu. Sehingga dia lupa. Tapi yang paling kasihan kan dia nggak sempat minum, nggak sempat ngopi, nggak sempat rokok gitu. Nah ini yang harus difahami oleh para budak-budaknya. Masuk akal nggak? Kalau menurut Wikipedia ini nggak masuk akal. Karena kita tahu ya bahwa Rasulullah itu mempunyai mukjizat, yaitu Isra dan Mi'raj. Fix ini adalah mukjizat. Sehingga mukjizat ini tidak dimiliki oleh umat Rasulullah. Kalau umat Rasulullah itu paling banter ya karomah lah, yang dimiliki oleh para wali. Tapi kalau Rasul itu mukjizat. Nah, kalau ada sebuah perintah terbang dari bumi ke langit yang bahkan di sini melebihi Rasulullah, ya mungkin super power mukjizat. Nah, ketika kita meyakini bahwa umatnya Rasulullah itu mempunyai super power mukjizat, maka bisa disamakan bahwa umat ini makom derajatnya sama dengan Rasulullah. Dan ketika kita meyakini makom derajat umat itu sama dengan Rasulullah, maka bisa dianggap umat ini adalah Nabi. Iya, setara dengan Nabi. Ketika kita berbicara setara dengan Nabi, ya sama aja dengan Nabi. Maka apabila kita meyakini Nabi, berarti ada Nabi ke-26. Maka akidah kita sebagai ahli sunnah wal jamaah itu akan gugur, rontok. Ya, iya, ini yang para muhibbin wajib tahu. Jadi kalau kita bertawasul kepada Fakih Muqaddam, meyakini Fakih Muqaddam itu ada, meyakini tentang karomah, superpower, mukjizatnya Fakih Muqaddam, sama saja kita meyakini ada sosok seperti Rasulullah. Sehingga ketika meyakini sosok yang seperti Rasulullah itu, berarti ada sosok Nabi setelah Rasulullah. Akidah kita bro, akidah kita yang bisa rusak. Ya, itu bisa rusak ya. Jadi bahaya bro, bahaya. Meyakini Fakih Muqaddam itu sebagai orang yang luar biasa, sekelas Rasulullah. Bisa Isra Mi'raj sebanyak 70 kali. Tapi oke lah, itu masalah tentang akidah. Tapi yang konyol ini dari Wikipedia kan. Bisa-bisanya Wikipedia ngomong begitu. Fakih Muqaddam itu pikun, atau nggak bawa catatan, atau sedang test drive kendaraan barunya. Sirik banget sih ini Wikipedia. Cuma ya keren lah, keren. Wikipedia ini keren kok. Bisa ngomong dengan objektif. Punya masalah apa sih Wikipedia sama Habib? Oke, apapun masalahnya, apapun kekonyolan dari Wikipedia, yang jelas Wikipedia itu bukan pro Habib, ya. Oke, mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasihat.